Hello student, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I hope you just fine. Okay class, now before we study, let's say basmalah together. Bismillahirrohmanirrohim. Good. Class, I want to review our previous lesson. Ya, hari ini Miss Dini hanya akan mereview materi-materi di sebelumnya ya, pada pembelajaran 5 dan 6. Do you remember about fraction? Apakah kalian masih ingat tentang fraction? Apa ya Miss fraction itu? Ya, fraction adalah pecahan. Sebelumnya Miss Dini sudah pernah sampaikan cara membaca pecahan. Ada setengah, seperempat, sepertiga. Nah, di pembelajaran kali ini Miss Dini akan mereview lagi ya. Yuk, sambil dibuka buku tematik 3B-nya di halaman 114 ya. Sambil membuka, sambil Miss Dini tampilkan gambar di sebelah ini. Yang pertama, Miss Dini punya gambar satu kotak tapi dibagi menjadi 2 bagian. Yang dimana bagiannya itu sama nilai pecahannya. Kalau seperti itu bisa dibaca dengan 1/2 atau 1/2 atau setengah. Oke, bagus. Next, sekarang gambar yang kedua. Di sini Miss Dini punya gambar satu kotak juga, akan tetapi di kotak tersebut awalnya Miss Dini bagi dulu menjadi 2 bagian, yaitu gelap dan terang. Kemudian dari gelap dan terang itu Miss Dini bagi lagi menjadi 4. Nah, 2 bagian dari 4 bagian yang sama, nilai pecahannya bisa dibaca 2/4. Kok bisa 2 Miss? Ya, tadi ada 2 bagian, gelap dan terang. Kemudian gelap dan terang itu dibagi menjadi 4 yang nilainya sama. Jadi pecahannya bisa dibaca 2/4. Kemudian next, gambar selanjutnya. Nah, di sini Miss Dini punya satu gambar sama juga dibagi menjadi 2 bagian, gelap dan terang. Akan tetapi gelap dan terangnya ini dibaginya lebih banyak lagi, yaitu menjadi yang gelap 4, yang terang 4. Jumlahnya berapa? Betul, 8. Nah, 4 bagian dari 8 bagian yang sama, nilai pecahannya bisa dibaca 4/8. Perhatikan ya, bahwa bagian pecahan yang diarsir besarnya harus sama. Pecahan yang bernilai sama disebut pecahan senilai. Tadi ada berapa saja? Setengah, yang kedua 2/4, yang terakhir 4/8. Oke, good. Sudah paham ya? Nah, selain gambar tadi, di sini Miss ini juga akan sedikit bercerita. Kalian sambil membuka lagi bukunya ya nak, di halaman 118. Di situ kakek Tony adalah seorang peternak. Jadi kakek Tony ini mempunyai 15 ekor kambing. Kambing-kambing tersebut akan dimasukkan ke dalam 3 kandang. Yuk, kita lihat gambar di samping. Nah, yang kotak-kotak ini anggap saja kandangnya kakek Tony. Kemudian yang kotak pertama berwarna biru ya, itu adalah jumlah kambingnya. Baik, sebanyak 5 ekor kambing dimasukkan ke dalam kotak pertama. 5 ekor kambing itu diwakili dengan yang berwarna biru. Kemudian
sebanyak 6 ekor kambing dimasukkan ke kandang kedua. Yang 6 ekor itu diwakilkan dengan yang warna apa ini? Krem ya. Kemudian sisa dari 15 ekor kambing tadi dimasukkan ke dalam kandang ya. Berarti kandang pertama berisi 5 dari jumlah keseluruhannya 15. Itu bisa ditulis dalam pecahan bagaimana? 5/15. Betul. Kalau yang kedua, ada 6 kambing yang dimasukkan ke dalam kandang, jumlah keseluruhannya 15, berarti pecahannya bisa ditulis 6/15. Nah, yang terakhir adalah sisanya. Tadi jumlah kambingnya ada berapa? 15. Kemudian masuk ke kandang yang pertama, 5. Masuk kandang yang kedua, 6. Berarti 6 ditambah 5, 11. Kalau jumlahnya 15 dan yang sudah masuk ada 11, berarti sisa 4. Nah, yang keempat itu dimasukkan ke dalam ke dalam kandang, 4 kambing itu dimasukkan ke dalam kandang, kemudian pecahannya bisa ditulis 4/15. Oke, sudah paham sampai di sini? Ya, baik. Nah, ternyata kakek Tony ini selain mempunyai kambing, kakek Tony juga memelihara sapi. Kalian bisa lihat ya di halaman selanjutnya 119. Kakek Tony ini memelihara sapi tidak sendirian. Beliau memperkerjakan beberapa orang untuk mengurus peternakannya. Ada yang bertugas mencari rumput untuk makanan kambing. Ada juga yang memberi makan sapinya. Ada juga yang bertugas membersihkan kandang. Mereka itu memiliki peran dan tugas yang berbeda-beda. Namun tujuannya sama, yaitu agar ternak-ternak kakek Tony sehat dan terawat. Dari cerita kakek Tony tadi, ternyata setiap orang itu mempunyai peranannya masing-masing. Sekarang Miss ini tanya, kalau contoh di lingkungan sekitar kalian, ada nggak yang mempunyai peran masing-masing? Kita lihat gambar di sebelah ini. Yang pertama, ada gambar petugas keamanan. Mungkin selain di sekolahan, di tempat kalian tinggal juga ada petugas keamanan. Ya kan? Petugas keamanan itu apa sih tugasnya? Ya, menjaga keamanan lingkungan. Kemudian gambar kedua, ada apa itu? Siapa itu? Ada Pak RT. Nah, Pak RT itu tugasnya apa ya? Ada yang tahu? Pak RT itu salah satu tugasnya adalah memelihara kerukunan dan kebersamaan antar warga masyarakat. Kemudian gambar ketiga, kalian bisa lihat ada siapa? Petugas kebersihan. Petugas kebersihan berarti tugasnya menjaga kebersihan lingkungan. Oke, baik. Nah, review materi pada hari ini tadi bersama Miss Dini sudah dibahas tentang apa? Pecahan senilai. Yang kedua, peran setiap pekerjaan. Sudah paham sampai di sini? Baik. If you have question about this materi, ya, jika kalian punya pertanyaan tentang materi yang Miss Dini sampaikan tadi, you have asked to me or Mr. Irgi. Jadi kalian bisa tanya Pak Irgi atau Miss Dini tomorrow, besok ya. Oke, don't forget do exercise on page. Jangan lupa exercise-nya dikerjakan halaman 116 dan 121. Sudah? Oke, student, thanks for watching my video. Say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. See you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.